Terima kasih sahabat YKB, Anda masih bersama kami dalam perbincangan ngulik Alkitab kali ini berdasar pada Markus 8 ayat 14 sampai 21 bersama dengan Pendeta Dr. Thomas Kartomo dari GKI Malioraya Bintaro. Topik yang diberikan atau kami memberikan judul perbincangan kita kali ini, Candu dan Racun Agama. Anda yang baru bergabung di sesi yang kedua, tadi diawali oleh Pak Pendeta, apa yang mendasari kita mengangkat terminologi ini, begitu ya. Bagaimanapun juga manusia beragama ada di kehidupan masyarakat yang memiliki tatanan, begitu ya, memiliki sosial tertentu. Ada yang bilang kaum kapitalis, kaum borjuis, ada yang juga yang dikategorikan sebagai kaum pekerja, begitu ya. Bagaimana kita hidup di dalam kondisi-kondisi seperti itu, tetap juga perlu kritis dan juga jangan mau kalau bahasa saya dibodoh-bodohi oleh mereka yang menggunakan agama, begitu ya, menggunakan agama untuk membuat mereka melanggengkan apa yang mereka inginkan dan akhirnya menindas orang-orang yang sudah tertindas, begitu kan. Di awal sudah dijelaskan mengenai hal itu, sekarang kita mau lihat pada naskah Alkitabnya. Apa hubungannya nih Pak dengan Markus 8 ayat 14 sampai 21? Baik, pemirsa, kalau kita melihat dari teks yang kita baca dari Markus ini, saya melihat ada fenomena yang hampir mirip. Ya, kalau kita persandingkan, analogkan ya muka apple to apple gitu kan ya, maka kita melihat sosok-sosok yang mewakili kaum kapitalis, kaum borjuis atau kaum yang menggunakan agama itu ada di sana. Yang pertama diwakili oleh kelompok Farisi, yang kedua diwakili oleh kelompok Herodes. Ini kan ya, jadi dua faksi, dua kelompok ini dapat dipersandingkan dengan gambaran tentang kaum kapitalis dan juga para penguasa pada abad 19. Tapi ini sudah ada di awal abad pertama. Nah ini menariknya, itu kan ya. Jadi trennya, fenomenanya sama nih, tapi pengulangannya, dentumannya ini luar biasa. Dan Yesus sudah mengkritisi di situ. Ya, bukannya Yesus niru Marx, tapi dalam hal ini Yesus memang melihat sesuatu yang menyimpang pada saat itu, sehingga Yesus mengkritisi kelompok Farisi, di dalamnya juga ada kelompok Saduki, tapi juga ada kelompok penguasa yaitu kelompok Herodes. Fenomena inilah yang saya lihat, ini ada seperti kemiripan yang patut kita kritisi untuk mengingatkan kita semua, pemirsa yang berada dalam posisi menjalankan hidup agama, namun ada keadaan-keadaan yang mirip. Ada tekanan, tapi juga ada orang yang bermain dengan agama, atau bahkan menggunakan agama untuk kepentingan pribadinya, kepentingan politiknya, kepentingan bisnisnya, dan juga kepentingan kekuasaannya. Nah, hal-hal ini yang harus kita kritisi. Agama itu seharusnya murni. Sifat agama itu memiliki sifat yang murni, yang suci. Artinya tidak perlu dicampuri atau dicemari dengan kepentingan-kepentingan dan motivasi-motivasi dari oknum atau pribadi-pribadi tertentu. Bahkan itu untuk melanggengkan kekuasaan. Kemurnian agama seperti inilah yang mau dikatakan oleh Yesus. Termasuk yang dihadapi, yang dilakukan oleh kaum Farisi ini. Kaum Farisi menjalankan agama, tetapi tidak murni. Itu di mata Yesus. Kenapa tidak murni? Mereka menjalankan agama dari hal-hal tuntutan-tuntutan lahiriahnya. Ritual-ritual agamanya dipentingkan sedemikian rupa sampai mereka jatuh kepada yang nama ritualisme, tetapi hal-hal yang rohaninya justru diabaikan. Ya, orang berdoa di pinggir jalan, di pasar-pasar, teriak kenceng-kenceng gitu kan ya. Demi memang tujuannya adalah umat mendengar berdoa, tapi dengan cara begitu lantas memakai untuk memamerkan diri, seolah-olah dia yang paling rohani, paling saleh begitu kan ya. Lalu orang yang tidak kelihatan berdoa di simpang jalan, di pasar-pasar, itu dianggap orang yang tidak rohani, lalu mengklaim kamu bukan makhluk yang baik. Nah itu situasi yang dialami, yang dilakukan oleh kaum rohaniwan dari kelompok Farisi ini. Dan Yesus mengatakan ini adalah hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik itu lalu Yesus umpamakan dengan istilah ragi. Pemirsa tahu kan, di rumah pasti tahulah ragi kan, pernah membuat tape singkong, tape ketan misal gitu kan ya. Kita mengandalkan ragi itu dari beras yang utuh, dari singkong yang utuh. Oleh karena kekuatan ragi, teksturnya menjadi hancur,
menjadi lembek, gitu kan ya. Tetapi memang dari peristiwa fermentasi itu ada unsur manisnya. Betul. Iya, kalau kita makan tape ada manis-manisnya kan ya. Iya. Dan airnya, jangan lupa airnya itu bisa memabukkan. Nah, itu kan ya. Dan gambaran inilah yang Yesus pakai. Yesus memakai istilah ragi itu memang di dalam tradisi Yahudi, unsur ragi dianggap menjadi unsur yang memiliki sifat merusak. Oke. Ya. Dan ketika ragi ini dikenakan kepada tokoh atau pemimpin agama seperti kelompok Farisi ini, betapa membahayakannya di situ. Oke. Ketika disebarkan, sekalipun ajarannya cuma sedikit gitu kan ya, seperti ragi yang hanya satu cuil gitu kan ya, ditaruh di dalam adonan satu panci, terkena fermentasi semua, rusak semuanya. Betul. Inilah yang digambarkan. Demikian juga nanti dialamatkan kepada bagian yang kedua, ada ragi yang tidak dialamatkan kepada agamawan, tapi dilihatkan kepada sang penguasa, sosok Herodes, seorang raja. Dari mana Yesus menempatkan dan menilai bahwa Herodes ini termasuk ragi yang membahayakan? Ada persoalan besar di dalam tradisi Yudaisme itu. Tradisi agama Yahudi itu menaruh iman dan pengharapan kepada akan datangnya Raja Mesias. Mereka mempercayai itu dan menunggu itu, Mesias yang akan datang itu. Dan mereka percaya. Nah, salah satu dari keyakinan itu yang akhirnya perkembangan dari keyakinan mesianisme itu pada akhirnya kan menyasar kepada Yesus. Yesus dalam tradisi agama perdana, agama gereja perdana itu digambarkan sebagai Mesias yang dijanjikan, yang menjawab apa yang dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Dan termasuk para murid Yesus percaya akan hal itu. Itu sebabnya mereka mengikut Yesus. Bukan cuma 12 murid loh, ada 4.000 orang. Ada 5.000 orang, laki-laki dihitungnya kan ya. Artinya jumlah mereka pengikut Yesus sangat banyak. Dan karena Yesus sudah membawa pengikut sangat banyak itu, ini menjadi ketakutan Herodes sebagai raja, takut tersendiri. Oh, jangan-jangan nanti reputasiku tidak sepopuler dia. Maka disitulah Herodes sejak awalnya berusaha menyingkirkan Yesus. Mulai dari bayinya sampai dewasanya kan ya. Kelompok ini senantiasa berusaha menyingkirkan Yesus kalau bisa membunuh Yesus. Dan itu yang terjadi, yang akhirnya kelompok ini juga menjalin hubungan manis dengan kelompok Farisi, kelompok agamawan tadi. Dan juga menjalin hubungan manis dengan kelompok faksi yang lainnya, kelompok Saduki. Mereka sama-sama dijadikan satu konspirasi kekuasaan, ada yang menjabat di ranah kekuasaan, dan mereka membuat kebijakan-kebijakan politik yang dibungkus dengan agama. Nah, itu yang membahayakan, yang sesungguhnya dilihat oleh Yesus, dikritisi oleh Yesus. Ini yang disebut dengan ragi tadi, Ibu Uli. Baik, ini perumpamaan yang digunakan pada Markus yang kita baca ini butuh pemahaman yang luar biasa juga nih Pak Pendeta ya. Kadang kita mikirnya ragi, ya di sisi lain kan dia bagus juga begitu kan ya, membantu kita membuat satu produk begitu kan. Tapi maksudnya ternyata yang lain lagi. Betul, gitu ya. Memang Yesus pernah menyebutnya ajarannya itu dengan ragi. Tapi ragi yang punya fungsi yang baik. Tapi di bagian ini menjelaskan pada dimensi buruknya. Jadi yang ragi yang menghancurkan ajaran tadi, yang bisa menghancurkan ajaran yang dalam kepala para murid itu, masyarakat kebanyakan itu yang justru tidak mengarah kepada pemahaman Alkitab yang benar. Yang itu yang Yesus kritisi, yang Yesus luruskan supaya para murid jangan memilih pemahaman yang tidak benar, yang sudah menyimpang tadi. Begitu Ibu Uli. Baik, untuk ragi Farisi, mereka yang kaum agamawan begitu ya. Herodes pemimpin, penguasa politik. Penguasa politik. Untuk yang Saduki mewakili apa? Nah, ragi Saduki ini adalah ancaman terhadap doktrin tentang kebangkitan khususnya. Karena mereka ini bersekutu dengan kelompok Herodes untuk menyangkal bahwa Yesus Mesias. Itu yang pertama, cara politisnya di situ. Tetapi secara teologisnya juga nanti mereka nggak percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Kebangkitannya Yesus nggak percaya. Mereka tidak percaya akan kebangkitan, termasuk kebangkitan Yesus. Inilah yang nanti membahayakan. Karena tidak percaya kepada kebangkitan, maka pengharapan para pengikut Yesus nanti kan dipudarkan. Tidak ada surga, tidak ada neraka nanti.
Okay. Nggak ada kebangkitan, buat apa surga, buat neraka? Kita sudah mati habis, selesai. Begitu kan ya? Yeah. Jadi nikmatilah hidup ini. Maka dari kelompok Saduki ini yang disebut dikritis oleh Yesus adalah mereka ini adalah kelompok yang cinta uang. Oke. Jadi jabatan keagamaan mereka juga endingnya disampaikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan uang. Karena tujuannya adalah kebahagiaan duniawi. Karena setelah yang di duniawi ini tidak ada lagi kehidupan di sana. Di sini saja kita. Di sini saja, ya. Maka bahagialah dengan segala yang kau capai, dengan uangmu, dengan kekuasaanmu itu. Kelompok Saduki ini juga bersinergi dengan kelompok penguasa Herodes, menjadi pejabatnya, menjadi Sanhedrinnya, semacam DPR-nya kita sekarang. Nah, itu yang disebut konspirasi agama dan politiknya, yang justru ini menjadi ragi yang membahayakan, menghilangkan fungsi awal daripada kemurnian agama. Agama harusnya suci, mengatur bagaimana kesucian hidupmu menyembah kepada Yang Maha Kuasa, Sang Khalik itu, tetapi di sini diwarnai, diisi, dicemari dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan-kepentingan dan ambisi-ambisi politik, ambisi-ambisi ekonomi yang nanti di dalamnya, dalam prakteknya itu adalah justru meminggirkan, menindas orang-orang tertentu. Ini yang Yesus protes. Baik. Oke, kita akan lihat nanti bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita yang sekarang, Pak Pendeta. Kita sudah dengarkan bagaimana Yesus sudah mengingatkan mengenai kondisi ini, dan ada pengulangan kondisi yang kurang lebih sama, begitu ya, ketika Karl Marx memberikan kritikan ya. Nah, berarti ada kemungkinan pengulangan di zaman ini gitu ya. Begitu, pengulangan atau mungkin sedang terjadi gitu kan ya. Pengulangan seperti itu di zaman sekarang, kita menjalani kehidupan kita begitu ya. Bagaimana kita harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan gitulah istilahnya, sebagai seorang Kristen tentunya semua yang kita lakukan kembali lagi kepada Alkitab ya. Apa yang perlu kita lakukan dan bagaimana relevansinya dengan kondisi yang sekarang. Kami masih nantikan Anda bisa bergabung bersama kami melalui kolom live chat yang tersedia dalam perbincangan ngulik Alkitab kali ini. Kita jeda sejenak, kami akan kembali.